Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami atau hasil diskusi kami mengenai pendekatan peristiwa dan perilaku pada teori akuntansi. Yang pertama ada pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa adalah metode yang menekankan bahwa semua peristiwa ekonomi yang relevan dan berdampak pada nilai perusahaan harus diakui dan dicatat dalam laporan keuangan, terlepas dari apakah peristiwa tersebut telah menghasilkan transaksi resmi atau belum. Laporan keuangan dan pendekatan peristiwa. Pada pendekatan peristiwa, laporan keuangan dianggap sebagai komunikasi langsung mengenai peristiwa-peristiwa operasi yang terjadi selama periode tertentu. Pada pendekatan peristiwa, laporan aliran arus kas lebih baik dipandang sebagai ungkapan peristiwa-peristiwa keuangan dan investasi. Selanjutnya yaitu teori peristiwa normatif dari akuntansi. Teori akuntansi tentang peristiwa normatif bertujuan untuk menarik perhatian pemangku kepentingan agar dapat memprediksi dengan lebih baik. Teori ini menggabungkan karakteristik peristiwa penting yang mempengaruhi organisasi secara periodik dan tanpa bias. Tujuannya adalah memaksimalkan keakuratan peramalan laporan akuntansi dengan fokus pada ciri-ciri yang relevan bagi pengguna. Teori ini menyatakan bahwa suatu taksonomi yang eksplisit dari peristiwa-peristiwa nyata yang harus dilaporkan oleh akuntan. Perencanaan klasifikasi yang lebih efektif dengan fokus pada label yang menghubungkan peristiwa tertentu dengan peristiwa terkait. Pembuatan struktur sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Selanjutnya adalah pendekatan perilaku. Jadi, pendekatan perilaku ini dalam teori akuntansi itu merupakan cara pandang yang menekan pada bagian hubungan antara sistem akuntansi dan perilaku manusia. Yang artinya pendekatan ini tuh berfokus pada bagian informasi akuntansi bisa mempengaruhi tindakan orang-orang dalam organisasi, terutama manajer, karyawan, hingga investor. Sebaliknya, pendekatan ini juga mempertimbangkan bagaimana perilaku manusia itu turut mempengaruhi secara sistem akuntansi itu dirancang, digunakan, dan dikembangkan. Jadi ada hubungan dua arah antara manusia dan sistem akuntansi. Lalu fokus utama dalam pendekatan perilaku. Jadi ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini tentang bagaimana perilaku manusia itu mempengaruhi sistem akuntansi. Misalnya sikap manajer terhadap risiko itu bisa menentukan jenis laporan keuangan yang mereka prioritaskan. Lalu tentang bagaimana sistem akuntansi ini mempengaruhi perilaku ya, contohnya penggunaan laporan kinerja bisa memotivasi atau justru membuat tekanan psikologis pada karyawan dan tentang bagaimana sistem akuntansi ini bisa digunakan untuk mengubah atau memandu perilaku, seperti menyusun sistem insentif agar karyawan ini lebih produktif. Pendekatan perilaku. Kenapa pendekatan perilaku itu penting? Keputusan yang diambil dalam perusahaan tidak selalu rasional, kadang dipengaruhi oleh emosi, motivasi pribadi, budaya organisasi, dan tekanan sosial. Karena itu, pendekatan perilaku membantu untuk memahami aspek manusiawi dari akuntansi. Misalnya, ketika sebuah perusahaan menetapkan target anggaran yang terlalu tinggi, karyawan bisa merasa stres dan memilih untuk melakukan manipulasi data agar terlihat memenuhi target, atau sebaliknya. Jika sistem akuntansinya adil dan transparan, karyawan bisa merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Contoh penerapan. Ada beberapa contoh dari pendekatan perilaku dalam praktek akuntansi. Sistem pengendalian manajemen yang dirancang untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan perilaku tim. Penganggaran partisipatif, di mana karyawan dilibatkan dalam menyusun anggaran agar mereka lebih bertanggung jawab. Desain struktur organisasi yang mempermudah komunikasi dan akuntabilitas, sehingga keputusan lebih tepat. Baik, yang selanjutnya yaitu pendekatan pemrosesan informasi manusia. Pendekatan ini menekankan bahwa manusia sebagai pengguna informasi akuntansi memiliki proses mental dalam menerima dan menafsirkan informasi. Proses ini tak selalu objektif atau rasional karena dipengaruhi oleh keterbatasan kognitif, emosi, dan lingkungan sosial. Manusia bukan mesin mengalah data, tapi memiliki keterbatasan dalam mengingat, memahami, dan membuat keputusan berdasarkan informasi. Informasi akuntansi yang kompleks atau disajikan secara tidak jelas dapat menyebabkan penyimpangan dalam pengambilan keputusan. Fokus utamanya adalah bagaimana informasi akuntansi diproses oleh otak manusia dan bagaimana penyajiannya dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Selanjutnya yaitu pendekatan pemrosesan informasi manusia dengan model lensa. Model lensa dari Brunswick mengakui ketergantungan antara variabel lingkungan dan individu.
Ini digunakan untuk menilai situasi di mana manusia membuat penilaian berdasarkan petunjuk eksplisit dari lingkungan. Model ini menekankan kesamaan antara lingkungan dan respons subjek. Pada penelitian ini, akuntansi menggunakan model ini untuk membangun model matematis yang menunjukkan keunggulan petunjuk informasi yang berbeda, serta mengukur keakuratan, ketetapan dengan konsisten, konsensus, dan prediktabilitas. Baik, yang selanjutnya yaitu pendekatan gaya kognitif. Nah, pendekatan gaya kognitif ini menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas keputusan, serta kognitif menjelaskan bagaimana individu itu memproses informasi dari rangsangan menjadi tanggapan. Terdapat 5 pendekatan utama. Yang pertama itu otoritarianisme yang berkaitan dengan kepribadian anti-demokrasi yang mudah terpengaruh serta menunjukkan kekakuan dan tidak ketoleransian. Yang kedua yaitu dogmatisme yang berfokus pada struktur pemikiran tertutup yang menolak pandangan baru dan berbeda. Yang ketiga itu kompleksitas kognitif, yaitu yang mengukur kemampuan individu dalam memahami dan membedakan berbagai informasi atau perspektif. Yang keempat yaitu kompleksitas integratif. Ini yang mengacu pada kemampuan dan membedakan antara menggabungkan berbagai informasi secara seimbang. Yang terakhir, ketergantungan pada bidang. Itu menggambarkan sejauh mana seseorang melihat sesuatu secara keseluruhan atau mampu memisahkan bagian-bagian dari suatu bidangnya. Selanjutnya ada evaluasi pendekatan perilaku. Kebanyakan penelitian akuntansi keperilakuan yang telah dibahas di bagian-bagian sebelumnya telah mencoba untuk menetapkan generalisasi mengenai perilaku manusia sehubungan dengan informasi akuntansi. Sasaran implisit dari seluruh untuk mengembangkan dan memverifikasi hipotesis-hipotesis perilaku yang relevan bagi laporan keuangan, sikap mengenai praktik-praktik pelaporan perusahaan, kegunaan data laporan keuangan, pertimbangan materialitas, dampak-dampak keputusan dari prosedur akuntansi alternatif, dan komponen-komponen dari suatu model pemrosesan informasi seperti input, proses, dan output. Akan tetapi sasaran implisit ini belum tercapai karena kebanyakan penelitian eksperimental dan survei dalam perilaku akuntansi menderita kekurangan tegasan teoritis dan metodologis. Selanjutnya, pendekatan perilaku dalam akuntansi. Yang pertama, hakikat pendekatan perilaku. Pendekatan ini mempelajari bagaimana individu atau kelompok merespon informasi akuntansi dalam proses pengambilan keputusan. Fokusnya pada aspek psikologis dan sosiologis pengambilan informasi. Yang kedua, dampak perilaku dan informasi akuntansi. Informasi akuntansi dapat mempengaruhi tindakan, persepsi, dan keputusan ekonomi. Pemakai seperti investor, manajer, dan kreditur. Yang ketiga, dampak linguistik dari data dan teknik akuntansi. Cara penyajian dan istilah dalam laporan keuangan mempengaruhi interpretasi pengguna bahasa akuntansi bisa membentuk persepsi yang berbeda meski datanya sama. Yang keempat, fiksasi fungsional terhadap data. Penggunaan cenderung terpaku pada format atau arti lama dari suatu data akuntansi sehingga sulit menerima perubahan metode pelaporan baru. Dan kelima, sifat deduksi dan informasi. Penggunaan membuat generalisasi atau kesimpulan dari informasi yang terbatas yang bisa menyebabkan bias atau kesalahan dalam keputusan.